Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah nanti malam kita sudah memasuki malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban ini salah satu malam yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Salah satu di antaranya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, man ahya lailatan nisfi min Sya'ban wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka wajib baginya mendapatkan surga. Kenapa kita harus menghidupkan untuk memperbanyak amal soleh seperti berdoa di malam nisfu Sya'ban? Karena malam nisfu Sya'ban itu keutamaannya itu berada di urutan setelah malam Lailatul Qadar. Hal itu sesuai dengan suatu riwayat yang disebutkan, wa ma min lailatin ba'da Lailatul Qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada suatu malam setelah malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, sahabatku yang dicintai oleh Allah, mari nanti malam kita bersama-sama di rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa yang dikumandangkan, yang dipanjatkan pada malam nisfu Sya'ban pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam bila doa itu dikumandangkan, dipanjatkan di 5 malam itu, la turaddu, maka tidak akan ditolak doanya. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya 5 malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, para ulama kita terdahulu, ketika berada di malam nisfu Sya'ban, beliau membaca surat Yasin sebanyak 3 kali sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama, biniyati tulil umri, yaitu dengan niat minta kepada Allah agar supaya umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacaan Yasin yang kedua, biniyati daf'il bala'i, yaitu dengan niat minta kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari bala musibah. Bacaan Yasin yang ketiga, biniyatil istina anin nas, dengan niat minta kepada Allah agar supaya kita dicukupkan rezekinya, dipermudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah membaca Yasin 3 kali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ulama membaca doa yang disebut dengan doa nisfu Sya'ban, atau bisa juga doa-doa yang lain, tapi dianjurkan doa-doa yang mengandung doa kesehatan. Doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi adalah diantaranya, Allahumma inni as'alukal afwah wal afiyah
wal mu'afata daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa ma'li. Selain memperbanyak doa, juga dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Karena bulan Sya'ban itu juga disebut Syahrun Nabi, yaitu bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, yaitu Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Selain itu juga di bulan Sya'ban itu juga diturunkan ayat yang menganjurkan untuk membaca sholawat, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan seterusnya. Terlebih-lebih di masa-masa, di saat-saat sekarang ini, di mana lagi musim virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19, maka para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat. Sebab salah satu keutamaannya membaca sholawat disebutkan di dalam kitab Badlul Ma'un, yaitu inna min a'zamil asya ad-dafi'ati lit-ta'un wa ghairihi minal balaya al-'idham kathratus salati 'alan nabi. Sesungguhnya perkara yang paling agung untuk menolak wabah dan lainnya berupa balak-balak, musibah-musibah yang besar, yaitu kathratus salati 'alan nabi, yaitu adalah memperbanyak membaca sholawat. Jadi nanti sehabis membaca surat Yasin, kemudian ditambah dengan sholawat, misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus menghidupkan dan memperbanyak amal soleh pada malam nisfu Sya'ban? Hal itu juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah pada suatu malam, tepatnya malam nisfu Sya'ban, Aisyah melihat Rasulullah SAW pada saat malam nisfu Sya'ban beliau sholat mulai malam hari sampai pagi hari, sampai kedua tumitnya bengkak, luka. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ata'abta nafsaka alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau, dan demi ibuku, apa yang membuatmu memayahkan diri sholat sampai kedua kakinya, tumitnya bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan dosa-dosamu yang akan datang? Bukankah Allah telah melakukan itu kepadamu, ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, bala ya Aisyah, ya Aisyah, afala akunu abdan syakuran? Bukankah saya ini adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, hal tadri nama fi hadhihi laylah ya Aisyah? Apakah kamu tahu apa yang terjadi di malam ini, yakni malam nisfu Sya'ban? Aisyah menjawab, ma fiha ya Rasulullah,
Saya tidak tahu ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, fiha ayyuktaba kullu mauludin min bani Adam fi hadhihi sanah. Wahai Aisyah, di malam nisfu Sya'ban ini ditetapkannya setiap bayi yang dilahirkan dalam 1 tahun ini. Wa fiha ayyuktaba kullu halikin min bani Adam fi hadhihi sanah. Dan di malam nisfu Sya'ban ini pula setiap orang yang mau meninggal dunia di tahun ini juga ditetapkan oleh Allah. Di malam nisfu Sya'ban ini juga ditetapkan oleh Allah. Wa fiha turfa'u a'malihim. Di malam nisfu Sya'ban ini pula amal ibadah kita, amal soleh kita selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha tunzalu arzaquhum. Dan di malam nisfu Sya'ban ini pula rezekinya manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari di malam nisfu Sya'ban nanti ini kita ketuk pintu langit dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita, rezeki kita, sehingga kita beribadah selalu bisa beristiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga diperintahkan besoknya malam nisfu Sya'ban diperintahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, pernah ditanya oleh Usamah, ya Rasulullah, wahai Rasul, lam araka tasumu min syahri minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasul, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa Rasul engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini? Rasulullah menjawab, daka syahrun, tahukah engkau bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia banyak melalaikan. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Disetorkannya, diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya berpuasa di bulan Sya'ban ini karena saya ingin pada saat amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita mampu, selain kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, mari kita besoknya kita berpuasa agar supaya ketika amal kita, paling tidak diawali amal kita dengan berpuasa kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mari kita persiapkan diri kita nanti malam
ba'da maghrib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan sehingga kita bisa selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.